Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pendengar, para penonton yang saya hormati, di dalam video ini saya ingin menguraikan, menjelaskan dengan singkat bagaimana cara kita memperoleh ilmu. Karena ilmu sangatlah penting untuk kita semua, manakala selagi kita masih hidup di dunia ini, dan juga sangat penting apalagi kita telah berada dan menempati alam akhirat. Karena pada dasarnya manusia akan menempati dua tempat. Yang pertama menempati kehidupan dunia, dan yang kedua akan menempati kehidupan akhirat. Di dalam dua kehidupan ini, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, setiap manusia tentunya harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, membekali dengan pengalaman dan juga pengamalan. Karena apabila manusia di dalam hidupnya, baik hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat kelak nanti, tanpa dengan ilmu yang dimilikinya, maka baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya, dia akan menemui kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita memperoleh ilmu? Saudaraku yang saya hormati, ketahuilah bahwa ilmu akan dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, cara melalui proses pengajaran dari manusia. Kemudian cara yang kedua yaitu pengajaran langsung dari Tuhan, pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara pertama, pengajaran melalui proses pengajaran manusia, adalah seperti yang biasa ditempuh oleh orang-orang yang berakal di dalam pencapaiannya, yaitu melalui pengajaran manusia, yaitu melalui pengajaran dari seorang guru, ustadz atau kiai. Kemudian cara yang kedua yaitu pengajaran langsung dari Tuhan, pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memiliki dua jalan. Yang pertama dari jalan luar, kemudian yang kedua dari jalan dalam. Pengajaran dari Tuhan dari jalan luar adalah pencapaiannya, cara perolehannya, yaitu dengan jalan belajar dan mengajar. Apa arti belajar? Apa definisi belajar dan mengajar? Belajar adalah mengeluarkan dengan kekuatan akal penuh sehingga menjadi perbuatan. Artinya apa? Seorang pelajar dengan kekuatan akal yang penuh harus mampu mengeluarkan ilmu yang ada dalam diri pengajar, dalam diri guru, ustadz atau kiai,
sehingga apa yang akan disampaikan, apa yang akan keluar dari guru pengajar itu bisa menjadi perbuatan yang dipraktekkan, yang diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian pengajar adalah pengeluaran dengan kekuatan akal penuh sehingga menjadi perbuatan. Artinya pengajar harus dengan kekuatan akalnya harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada dalam dirinya kepada para pengajar atau kepada murid atau kepada santri, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diajarkan tersebut akan menjadi satu pengamalan yang diterapkan, yang diamalkan oleh para pelajar atau para murid atau santri. Lalu cara dari dalam pengajaran dari Tuhan, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan dalam adalah menyibukkan diri dengan berpikir. Berpikir adalah pengambilan arti, pengambilan maksud atau makna dari setiap ilmu dengan hati yang sempurna. Nah, orang yang belajar, orang yang hendak memperoleh ilmu, baik ilmu untuk kehidupan dunia atau ilmu untuk kehidupan akhirat, hendaknya dengan hati yang sempurna, tidak setengah-setengah. Hati yang sempurna, di dalamnya harus ada 4 unsur minimal. Setidak-tidaknya ada 4 unsur di dalam hati yang sempurna ketika pencapaian mencari, mendalami ilmu. Yang pertama, ada unsur cinta, ada unsur suka. Suka kepada ilmu di mana dia mencari ilmu. Suka dengan pelajaran dari siapa yang mengajar. Kemudian yang kedua, ada unsur senang. Senang kepada orang yang mengajar. Senang di sini diartikan ta'atim atau hormat. Di dalam hati yang sempurna ada unsur ta'atim, hormat kepada pengajar, kepada guru, kepada ustaz, demi untuk tercapainya ilmu, demi untuk keluarnya ilmu, seluruh ilmu yang ada pada diri pengajar atau guru atau ustaz. Kemudian unsur yang ketiga adalah semangat. Semangat di dalam belajar, semangat di dalam memperoleh ilmu pengetahuan dari para pengajar, dari para guru. Kemudian yang keempat adalah ada unsur kemauan, keinginan yang tinggi. Keinginan untuk menguasai ilmu yang disampaikan oleh para guru, oleh para ustaz. Keinginan untuk menjadi orang yang ahli ilmu di dalam kehidupan di dunia ini, dan juga keinginan untuk mengamalkan seluruh ilmu demi untuk kehidupan di alam akhiratnya nanti. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, pengajar dalam hal ini adalah guru, ustadz atau kiai yang dapat memberikan faidah di dalam pengajarannya. Diibaratkan seperti penanam atau petani. Sedangkan pelajar atau murid atau santri diibaratkan bumi sebagai pengambil manfaat dari petani atau sebagai pengambil manfaat dari para guru atau dari para pengajar. Nah, orang yang belajar dalam arti penuntut ilmu
pelajar, santri atau murid, hendaknya di dalam pencariannya harus ada dalam dirinya dua perkara. Demi untuk pemperolehan ilmu yang dia cari, demi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu ilmu. Ada dua perkara yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Yang pertama, kekuatan akal. Orang yang belajar, hasil tidaknya itu diukur kadar kekuatan akalnya. Ketika belajar dengan kekuatan akalnya, dengan kekuatan penuh mengeluarkan akalnya di dalam belajar, maka akan banyak ilmu, pelajaran-pelajaran yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh para guru akan banyak dia peroleh. Tetapi apabila di dalam belajar, di dalam mencari ilmu, hanya kekuatan akalnya setengah-setengah, kekuatan akalnya lemah, maka akan sedikit ilmu yang akan dia perolehnya. Juga dengan hati yang sempurna. Hati yang sempurna tadi saya sampaikan harus ada 4 unsur. Unsur senang mencari ilmu, unsur senang kepada ilmu. Kemudian ada unsur suka, hormat takdim kepada sang pengajar ilmu, pada guru. Kemudian yang ketiga, ada semangat yang tinggi di dalam mencari ilmu. Yang keempat, ada unsur keinginan, kemauan yang tinggi akan penguasaan ilmu. Nah, dengan hati yang sempurna dan akal yang penuh di dalam pencarian ilmu, ini lebih kuat pengaruhnya di dalam pencapaiannya dan lebih kuat di dalam pengajarannya. Orang yang belajar dengan akal yang penuh dan dengan hati yang sempurna, tidak setengah hati, maka pengaruh pengajarannya lebih cepat dan lebih kuat, lebih berpengaruh di dalam cepatnya apa yang dia peroleh, apa yang dia dengarkan, apa yang dia pahami, akan lebih cepat dia untuk mendapatkannya. Akan tetapi apabila kekuatan akalnya lemah, hatinya setengah-setengah, maka pencapaian dari apa yang dicari, dari apa yang diraih akan juga setengah, tidak maksimal, tidak seluruhnya, tidak sepenuhnya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh guru, oleh manusia, atau bahkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal yang lemah, dengan hati yang setengah-setengah, maka kedua pengajaran ini akan sulit untuk diterima dengan maksimal. Akan sulit pengajaran ilmu yang diajarkan oleh manusia atau ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah, akan sulit, semuanya akan diperoleh dengan maksimal, dengan sempurna. Para pemirsa yang saya hormati, kenapa orang yang belajar harus dengan kekuatan akal penuh dan harus dengan hati yang sempurna? Karena orang yang belajar apabila dengan akal yang penuh, dengan hati yang sempurna, maka ilmu yang didapat, ilmu yang diperoleh dari guru atau dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, akan menetap di dalam pusat hati. Dan ketika ilmu yang diperolehnya itu sudah menetap, tertanam di dalam pusat hati, maka bagaikan biji yang sudah tertanam di dalam bumi, bagaikan mutiara yang berada di dasar lautan, tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah hilang dari dalam hatinya, karena sudah menetap ke dalam
pusat hati, karena sudah menetap di dalam dasar pemikiran akalnya. Para pemirsa yang saya hormati, kesimpulannya bahwa setidak-tidaknya bagi orang yang mencari ilmu, bagi murid, bagi santri, bagi pelajar, setidak-tidaknya harus mengeluarkan kekuatan penuh di dalam belajarnya. Pergunakanlah, keluarkanlah akal ketika belajar dengan akal, kekuatan akal yang penuh. Kemudian janganlah kita ketika belajar hanya setengah hati. Dengan kekuatan hati, kekuatan akal, dan kesempurnaan hati, kita akan mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan, yaitu ilmu untuk kehidupan dunia, ilmu untuk kehidupan akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan keberhasilan, kebahagiaan hidup dunia, maka dengan ilmu. "Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan, kehidupan akhirat, maka juga dengan ilmu. "Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, maka wajib baginya fa'alaihi bil ilmi, wajib baginya yaitu dengan ilmu, pengalaman, pengamalan, dan juga pengetahuan. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.